Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan iqtiraran bi wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan i'tirafan bi nubuwwati. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, yang terhormat Bapak Abdul Basit selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Al-Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Hukum Pidana Islam, dan teman-teman sekalian serta para audiens yang mudah-mudahan selalu diberikan taufikiyah, hidayah dan inayah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya Muhammad Sirajul Abidin dengan nomor NIM 05020323052, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariat dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, mempresentasikan tentang adanya hadis marfu, hadis mauquf dan hadis maqtu'. Sebelum saya lanjutkan presentasi saya pada kesempatan kali ini tentang adanya hadis marfu, mauquf dan juga maqtu', mungkin dari teman-teman atau para audiens atau siapapun itu yang dari UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri ataupun dari orang luar, marilah kita bersolawat sejenak. Agar apa? Agar yang kita bahas kali ini itu bisa barokah dunia maupun akhirat. Agar tidak apa juga, agar tidak sia-sialah. Lebih mudahnya itu begitu. Baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari teman-teman. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kali ini kita akan masuk langsung ke dalam pembahasan hadis marfu. Ini kita jelaskan tentang poin-poinnya saja ya teman-teman, guna mempersingkat waktu. Oke, untuk hadis marfu. Hadis marfu secara segi bahasa adalah hadis yang diluhurkan, marfu'un yang diluhurkan. Kemudian untuk secara segi istilah, hadis marfu adalah alladzi udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaul awil fi'al awit takriri sawa'un akana sanaduhu muttasilan amla, yaitu hadis yang disandarkan secara langsung terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara segi ucapan, perbuatan maupun ketetapan, yang mana syaratnya itu boleh muttasil maupun tidak. Kemudian untuk macam-macam dari hadis marfu. Hadis marfu itu dibagi menjadi dua. Ada marfu tasrihi atau jelas, ada marfu hukmi atau samar. Kemudian untuk kehujahan dari hadis marfu ini itu ada yang bisa digunakan dan ada pula yang tidak bisa digunakan. Oke. Hadis marfu sudah, sekarang hadis mauquf. Hadis mauquf secara segi bahasa ini teman-teman, mauqufun ini tercetak dari fi'il rafa'ah.
Fi'il waqafa yaqifu wuqufan mauqufun. Mauqufun berarti artinya itu yang berhenti sanadnya. Berarti hadis mauquf secara segi bahasa itu hadis yang berhenti. Kemudian untuk secara segi istilahnya hadis mauquf adalah al-haditsu al-mudhafu ila sahabi sawa'un kana qaulan aw fi'lan wa sawa'un isnaduhu muttasilun ilaih am munqati ilaih. Yaitu hadis yang disandarkan pada sahabat, baik itu secara segi ucapan maupun perbuatan, yang mana sanadnya itu ada yang muttasil dan ada yang munqati juga. Muttasil berarti bersambung terhadap sahabat dan Nabi, munqati berarti terputus dari sahabat dan dari Nabi. Kemudian untuk kehujahan dari hadis mauquf sendiri ini itu seperti kehujahan dari hadis marfu, yaitu bisa digunakan dan juga tidak bisa digunakan sama sekali. Begitu teman-teman. Kemudian untuk hadis maktu secara segi bahasa maktuun berarti yang terputus. Dengan kata lain, hadis maktu ini adalah al-haditsu al-mudhafu ila tabi'i qaulan aw fi'lan sawa'un kana muttasil al-isnad am la. Yaitu hadis yang disandarkan terhadap tabi'in, baik itu secara segi ucapan atau perbuatan, baik itu sanadnya muttasil atau bersambung ataupun tidak. Kemudian untuk kehujahan dari hadis maktu ini itu secara mutlak, secara keseluruhan itu tidak bisa digunakan teman-teman. Jadi dengan kata lain hadis maktu ini itu sudah tidak bisa diandalkan lagi kehujahannya. Dengan kata lain tidak bisa digunakan. Kecuali ada sebuah qarinah yang menjadikan hadis maktu ini sebagai hadis yang marfu, hadis yang diunggulkan, ataupun hadis mauquf, hadis yang berhenti. Dengan kata lain, hadis maktu ini juga bisa digunakan ketika ada sebuah qarinah atau lantaran yang menjadikan dia bisa digunakan. Tetapi secara segi umumnya, maktu itu tidak bisa teman-teman. Tidak bisa digunakan secara segi umum, secara universal, secara mutlak. Itu tidak bisa digunakan kecuali ada sebuah qarinah yang saya sebutkan tadi, qarinah atau lantaran yang menjadikan dia itu bisa digunakan. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di penghujung presentasi saya, penghujung pertemuan kali ini. Kalau tadi di awal saya awali dengan kata basmalah, berarti di akhir ini saya akhiri dengan kata alhamdulillahirabbil alamin. Mari teman-teman kita ucapkan alhamdulillah secara bersamaan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.